Jokowi bilang hebat kalau ada yang bisa mengalahkan saya. Oh. Ini statementnya KPU ini jangan-jangan seperti partai juga. Sudah tersandera ini pimpinannya, tokoh-tokohnya ini. Ada yang nambah, ada yang bisa dikurangin. Dia naik turun. Tetapi ternyata dia punya server nih. Yes, nah kalau TSM tentu harus didiskualifikasi yang terkait dengan itu. Tapi kalau ini dibawa ke ranah hukum, jatuhnya ke MK. Ini yang celaka. Kayak dulu ini saya khawatir ketua KPU dan Bawaslu ini jangan-jangan diusulkan hukum seumur hidup gitu. Karena merusak tatanan kehidupan berbangsa dan menegara. Oh, menggila nih rezim yang sekarang. Mereka akan sampai ke sana. Ini sudah mulai, kita lihat gerakan mahasiswa, pemuda, SMA pun sudah ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sehat ya Prof? Alhamdulillah, Bib. Alhamdulillah. Bisik-bisik kenegaraan kita mulai dengan bacaan yang bagus ya Prof ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan lisan yang bagus, disitulah akan ada pertolongan Allah. Jadi apapun yang kita katakan bisa terdengar dengan nyaman dan enak. Itu Prof ya. Ya, dan dalam kehidupan sehari-hari ada pepatah Melayu, mulutmu harimaumu. Nah ini, jadi omongan keluar, ini akan berarti lain. Lah ini kan Jokowi bilang hebat kalau ada yang bisa mengalahkan saya. Ini statementnya. Inilah jadi gonjang-ganjing Republik kita ini, Masya Allah luar biasa. Nah ini harus kita kupas dan bisa didengar ya, walaupun berulang-ulang kita uraikan, namun tentu ada hal yang baru. Jadi kata Jokowi tidak ada yang bisa mengalahkan beliau. Gitu ya? Iya katanya ini, mudah-mudahan itu bukan hoak ya, ada muncul itu di gitu ya. YouTube. Ini lagi ramai nih. Pemilu baru beberapa hari ya. Baru 3 hari ya, 4 hari ya. 4 hari, dan kemudian yang sekarang ini yang luar biasa dihujat itu KPU. Hari kan pemilu kan Rabu ya. Rabu, Kamis pagi kan baru selesai itu ya. Saya lihat, saya ngikutin juga di beberapa TPS itu. Mereka tuh baru selesai itu betul-betul 24 jam ya. Betul, ada yang sampai pagi, ada yang sampai subuh. Betul-betul 24 jam. Itu dalam kegiatan normalnya. Tapi yang tidak normalnya ada menghitung suara, pintunya dikunci dalam ruangan. Masya Allah. Ada lagi yang tapi udah minta maaf loh, katanya ada kesalahan. Tiada maaf bagimu. Gitu. Itu Bib. Negara kita negara hukum, ada sanksinya. Gitu. Nah jadi kan dia kan udah 2 kali salah. Kan waktu itu kan udah dapat teguran. Ini bangsa keledai juga ini. Keledai aja enggak mau jatuh di tempat yang sama. Gitu, dia kan begitu, Bib. Ya? Ini yang ketiga nih ya. Yang ketiga beberapa itu kali kita bahas, jangan sampai ketiga kali kan. Nah, ini ada kejadian lagi. Ya enggak tahu lah ini. Tapi yang jelas begini. Perjalanan selama ya hampir 10 tahun pemerintahan Joko Widodo ini ya ini kacau beliau dari seluruh aspek kehidupan. Era Covid lah, era apa, tambah lagi dengan opung dengan perilaku politik dan bisnisnya, ya. Nah kemudian juga yang lain demikian, ya. Nah sekarang semua mata, telinga melihat kepada kinerja KPU. Nah, kenapa kinerja KPU ini jangan-jangan seperti partai juga, sudah tersandera ini pimpinannya, tokoh-tokohnya ini. Nah, kalau saya lebih cenderung bukan tersandera, Prof. Sudah semacam tanda kutip apa namanya, persengkongkolan. Tanda kutip seperti itu. Jadi, karena kalau tersandera apa yang tersandera? Jadi tokoh-tokoh ini seperti ketuanya yang sudah kena
ya penalti 2 kali ini, nggak Ya, sayang dia tidak, sama anak tidak cucunya. peduli mau 2 kali. Ini kan bukti ya, fakta membuktikan. Ya sudah 2 kali, kita tadi kan berharap. Ya sudah 2 kali, enough is enough ya. Tapi kenyataannya ya karena bangsa kita ini dianggap ya gimana ya, udah minta maaf gitu loh. Ya kan sudah sekarang tiada maaf bagimu, gitu. Walaupun tingkat pendidikan kita tapi kecerdasan politik anak bangsa ini sudah jauh berbeda gitu, daripada waktu yang lalu. 2000 ya 19 2000 berapa itu di belakangnya kurang 5 14 ya. Ini menjadi pelajaran juga dari segala masalah penangani sistem administrasi, manajemen dan tata kelola daripada pemilu itu sendiri. Ya, kalau beberapa bulan sebelumnya kan banyak sekali gonjang-ganjing politik ya yang menyaksikan ya akan terjadinya pemilihan ini dengan jurdil ya. Itu potensi kecurangan itu kan sangat jelas ya. Nah, sekarang setelah Rabu, Jumat, Sabtu terjadi pergolakan yang luar biasa. Oke, semakin nyata sehingga fakta-fakta di lapangan itu bermunculan, Prof. Mbak jamur di musim hujan ini. Ya, luar biasa kan. Kita lihat nih. Hampir seluruh metode itu dikuasai oleh hiruk pikuk. Tapi kita senang, Prof. Ya, senangnya apa? Pedulinya masyarakat terhadap proses politik itu menjadi proses pembelajaran yang sangat mahal, Prof. Dan tidak hanya kita, Bu. Luar negeri pun juga peduli dengan Indonesia ini. Karena Indonesia ini akan menjadi stabilitas regional dan global. Karena itu 3 ya koran besar di dunia, The Telegraph, New York, kemudian satu lagi itu 3, itu membahas dan mencerna who is Mr. Prabowo. Gitu ya. Jadi sudah mendunia masalahnya ini. Nah, jadi Mr. begini. Prabowo, Mr. Jokowi. Itu sudah semacam ini, sudah 2 in 1 ini. Jadi gini, Bib ya. Kalau kita lihat apa pemicunya di dalam ya tanggal 14, 15, 16. Ini adalah dipicunya dengan satu yang luar biasa, selebrasi dan delekrasi yang dilakukan oleh 02. Prabowo Gibran mengadakan satu ya deklarasi kemenangan mengacu kepada quick count. Bukan, nonton bareng, Prof. Nonton bareng. Iya, waktu itu nonton bareng ceritanya. Gitu, nonton bareng, lantas melihat hasil quick count, kemudian langsung menyatakan kemenangan. Jadi kalau yang saya ikutin di media tuh, itu acaranya nonton bareng. Iya, oke. Tetapi kemudian ya pernyataan itu sendiri ya enggak diamini oleh Pak Presiden. Ucapan selamat. Gitu. Nah, ini enggak ngerti nih, apa pura-pura bodoh, apa emang bodoh, atau menurun tingkat kecerdasannya, kecerdasan berpolitik dan sebagainya. Kenapa? Quick count ini kan cuma alat bantu, Bib, untuk melihat tendensi, ya, gambaran masyarakat penduduk ini kecenderungan memilihnya kemana. Itu saja. Tapi bukan merupakan, ya enggak, satu yang bisa diambil sebagai kesimpulan, karena di balik itu kan ada real count. Real countnya sendiri kalau selama digitalisasi juga belum legitimate, Bib. Kan Prof kan berkali-kali bilang di podcast kita ini bahwa pemilihan di Indonesia paling unik gitu loh. Ya, jadi belum dihitung, belum acara, hasilnya udah tahu. Itu kan gini, kalau di Afrika sekian hari sebelumnya, ke Amerika sekian jam, di Indonesia sebelum pemilihan sudah ada pemenangnya. Oke, nah, sekarang jadi kenyataan. Yang tadi kita masih tanda tanya, ya kan? Tanda tanya apa iya? Nah, kenyataannya yang cuma kan rekayasanya kan terlihat tingkat kegoblokan dan atau Allah menunjukkan suatu keteledoran. Tanggal 13 mereka masih berkaca dengan pemilu yang lalu ya. Pemilu yang lalu 2019 itu kan begitu hiruk pikuknya rame, tapi dengan hitungan hari langsung
redam, tenang, Iya. damai. Walaupun banyak bergeletakan. Iya, tapi bagaimana 2019 susahnya apa, Bib? Tokoh kita oleh IT kita anak Jawa Timur itu bukan milenial lah, Agus Maksum itu. Bagaimana kita mau melawan? Saksi saja tidak ada pada waktu di 02 itu, terbatas. Ya, data juga untuk memang kalau kita melihat 2019, Prof, saya kan Jurkamnas, ada di 02 itu banyak ngomong apa adanya aja. Ya, tetapi walaupun begitu dari beberapa catatan-catatan daripada pendukung 02 tempo dulu, itu memang menunjukkan menang sebetulnya Prabowo. Cuma dia tidak TV fighter, bukan macan Asia dari situ, macan ompong. Iya, itu kan begitu banyaknya Jurkamnas, sampai 500 lebih, Prof. Tapi kita cuma hanya sekali rapat. Sekali rapat diukur terus nggak kebagian bajunya gitu. Itu yang kenyataannya kan seperti itu. Ini kita ngomong realita ya. Iya, realita. Oke, biarlah kita enggak. Nanti jangan gibah kita, Bib ya. Nah, sekarang kita masuk sajalah. Sekarang kalau ada masalah ya, dalam fitur Drucker ada namanya problem solving and decision making. Kita harus mencari key area problemnya. Jadi problem yang terjadi sekarang ini kalau kita lihat masalahnya itu kata kuncinya adalah perilaku Jokowi dan rezimnya. Oke. Tapi dicari lagi, perilaku ini terjadi kenapa? Perilaku itu terjadi karena dorongan keluarga yang menginginkan adanya kesinambungan kepemimpinan Jokowi ini oleh dia atau oleh siapapun. Yang 3 periode. Nah, untuk itu keluarga berperan. Akhirnya mendoronglah yang namanya anaknya untuk menjadi capres, cawapres. Jadi kira problem ini kata kuncinya adalah duduknya soal dinasti. Ini juga di kalangan internasional bisa saja, Bib, seorang gubernur itu menjadi presiden. Ada contohnya, banyak. Ya, banyak. Anaknya dari gubernur menjadi presiden, itu juga ada. Tapi memang sudah persiapkan matang-matang. Nah, tetapi Prof, lagi musim nih instan. Mie instan, oke ya. Kan lagi ngetop sekarang, jadi serba instan nih. Serba instan. Jadi sekarang kan yang lucunya ini, ya, kan harusnya yang ada sertifikasi atau license lah ya. Si Rekap ini ternyata itu baru mendapat ya semacam ya license atau sertifikasi dari Kominfo. Apakah dia lembaganya begitu? Nah, di samping itu, di samping softwarenya, tentu juga SDM-nya, alat bantunya, ini harus dilihat semua. Ini enggak. Maka terjadilah si Rekap itu, dia merekap hal-hal yang tidak bagus, karena yang 800 DPT dia rekap juga. Ya enggak? Kemudian orang lain punya dihilangkan. Orang banyak nggak paham, Bro. Ya, makanya apa tuh si Rekap? Ya, jadi si Rekap tuh alat bantu ya, semacam alat hitung. Kalau tempo dulu kita kalau orang Cina tuh pakai cimpoa ya di warung. Ini enggak. Dikumpulin, dihitung, sudah dihitung, disampaikan. Bukan waktu dulu tahun-tahun yang sebelumnya situng katanya. Situng ya enggak. Itu dihitung kan. Sekarang Rekap sama itu juga. Dan itu sebetulnya itu adalah budaya yang dibangun oleh produk-produk ahli-ahli fisika, matematika Islam, aljabar, matematik itu dari sana, Bib. Ya, oke, nih dikit ya. Jadi si Rekap ini sendiri lucu ini. Ada yang nambah, ada yang bisa dikurangin. Dia naik turun. Tetapi ternyata dia punya server nih, kantong yang mengatur-aturnya ini adanya di Singapura katanya. Ya, tanda kutip. Tapi ini ahli loh yang ngomong. Saya nggak usah sebut namanya deh. Sudah ada di koran Pelita itu. Kemudian ada juga bahwa itunya cloud-nya itu adanya di China gitu. Nah, bahayanya ini 204 juta orang Indonesia datanya ada di seberang sono. Didagangin deh tuh. Ya, Bib. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi itu DPT-nya, ya enggak, si Rekapnya. Nah, kemudian begitu ribut karena ada gerakan rakyat peduli pemilu,
rame deh tuh ya. Nah, jadi sekarang di satu sisi gelombang yang terjadi ini adalah bangkitnya, ini sudah dibahas di YouTube yang lalu, yaitu guru besar yang biasanya fokus terhadap dunia keilmuan, sekarang sudah merasa ini nggak benar. Rusak negara ini dan bangsa. Bukan cuma itu, Prof. Kalau kita lihat ini kan dari 03, ya hari ini kalau nggak salah mereka akan memberikan semacam deklarasi ya. Karena kekecewaan mereka terhadap hasil pemilu ini. Contoh ada beberapa daerah tuh, contoh di Bali kan bahkan nggak ada pemilihnya gitu. Jadi dengan mudahnya si KPU tadi ini mengakui ada berapa ini. Iya, dan minta maaf lagi. Tetapi satu bib, kalau ini dengan 700.000 saja saksi yang ada di Amin, dan kira-kira ada saksi. Jadi gini, kalau ngomong saksi di pasangan 01, itu ada sesuai statement dari Timnas ya baru-baru ini akan diundang. Nah, mereka sudah konsolidasi ya, sudah koordinasi sejak awal kan memang ini menjadi satu catatan besar ya, karena memang kita sudah dari 01 sudah memprediksi bakal terjadi kecurangan ya. Untuk mengantisipasi itu mungkin beberapa tetapi satu hal Bib, jadi artinya kita kan adu data ini, tetapi perilaku yang terjadi sekarang itu sudah TSM, jadi betul terstruktur, sudah jelas TSM ya, sudah jelas. Nah, kalau TSM tentu harus didiskualifikasi yang terkait dengan itu. Nah, tapi sebelum ke situ kan TSM ini kan harus ada bukti. Iya. Tidak bisa kita. Nah, itu yang mau mereka berkumpul ini diramping, di dalam Sirekap sendiri itu softwarenya ada yang bekerja itu menaik turunkan, menambah, mengurangi ini. Betul. Itu harus diadakan audit forensik. Nah, jadi itu rasanya itu terbukti lah TSM. Kalau TSM tentu ada yang didiskualifikasi. Kalau itu yang terkait dengan itu, nah ini kan orang yang binaannya Pak Jokowi. Ya kali kan ini sudah jelas. Karena banyaknya kegundahan, kemarahan dari masyarakat luas ya, dengan hasil quick count ini yang bikin gaduh ya beberapa hari ini. Alhamdulillah sudah tidak tayang lagi ya hasilnya di media mainstream. Memang media mainstream juga ikut punya kontribusi ya. Kontribusi berdosa karena mereka LSM itu LSM yang juga tidak kredibilitas karena mereka sesuai pesanan, karena tidak ada undang-undang mengenai LSM atau lembaga survei itu. Lembaga survei. Iya, lembaga survei. Bukan LSM. Oke lah, ya. Jadi sekarang Bib, kalau saya ini ya pihaknya Amin, tim IT Amin, ini terus mengumpulkan C1 hasil ini, kopinya, apanya ya, duplikatnya itu. Kalau yang lebih menarik bukan cuma kopi, Prof. Kalau kemarin itu kan informasi kok sudah masuk semua ke pusat. Sekarang ini untuk menunjukkan ya kepada rakyat Indonesia bahwa keseriusan dari tim 01 ini perubahan ini, dia akan mendatangkan 800.000 saksi. Ya itulah saya katakan. Jadi sebetulnya hal itu nanti menunjukkan bahwa Amin ini memang bisa menang satu putaran, Bib. Tapi kan terjadi perselisihan ini. Kalau perselisihan menurut mereka tidak, menurut data tidak, didatangkan mereka saja. Nggak usah aneh, 700.000 aja. Itu sudah 20 provinsi, itu dimenangkan oleh Amin. Berarti Amin, saya masih yakin menang satu putaran. Jadi, tapi kalau ini dibawa ke ranah hukum, jatuhnya ke MK. Ini yang celaka, kayak 2019 lagi. Enggak, MK sekarang udah bagus, Bro. Yang benar. Udah ganti ketuanya. Iya, ganti ketuanya, katanya ketuanya naik lagi. Enggak, belum, masih PK dia. Masih PK. Jadi ketua sekarang ini kita bisa berharap ya, insya Allah yang ketua MK sekarang ini tidak. Kalau saya enggak usah ke MK, Bib. Sekarang TSM sudah diskualifikasi, tolak pemilu, adakan pemilu tanpa Jokowi. Gak bisa, Prof. Gimana? Prosedur hukum kan harus lewat MK. Iya, kita mesti takut. MK. Nah, kalau lewat MK begitu, paling tidak
tolak yang sekarang di pemilu menjadi 2 putaran. Ya, jadi sebelum itu. sebelum tolak itu, sekarang kan sudah bagus nih. Semua masyarakat yang terlibat dari grassroots ini, terus TPS itu kan laporannya udah mengalir ke air nih, air bah nih, dari seluruh pelosok, ya setiap detik tuh. Dari siapa? Air bah itu, tuh luar biasa nih. Artinya apa? Partisipasi masyarakat bawah grassroots ini terhadap pilpres ini, pemilu ini itu sangat luar biasa. Dan saya yakin ini ya orang-orang yang terkait dengan lembaga-lembaga seperti PA 212, seperti lembaga lain yang ditutup oleh pemerintah, mereka tuh punya giroh yang tinggi dalam penyelamatan bangsa. Buktinya waktu tsunami dulu siapa yang ngangkat, siapa yang ngurusin ini. Ya, nah, dia terjun ini sebagai saksi. Iya banyak, kalau soal saksi itu kan memang banyak sekali kan. Ada terdata kan 800.000 kan, 800.000 saksi se-Indonesia. Ini kan jumlah yang bukan sedikit kan. Dan itu apa namanya akan datang membawa data C1, ya kan. Nah, situlah perjuangan C1 hasil ya. Sehingga apa namanya kita sudah tidak usah perlu berdebat lagi, gitu. Tidak perlu berdebat lagi karena semua by data. Gitu. Soal kotak yang dibawa, kotak yang terbongkar, abaikan. C1 hasil bawa, tunjukkan ini loh. Nah, karena itu berarti tidak diterima hasilnya, karena itu pemilu ulang. Nanti itu biar mereka yang memutuskan. Mereka yang memutuskan. Karena sudah data ini, what's next ke depan, kan gitu kan. Memang kalau sudah pemilunya sudah cacat hukum, sudah gagal, sudah di sana sini ya tidak ada cara lain kan. Harus diulang. Ya, dan menariknya hebatnya Bib ya, yang di Sonono luar biasa Bib. Sudah ada susunan kabinetnya. Ya nggak apa-apa. Iya, kan, artinya dia itu sudah mempersiapkan betul dan dipikir bodoh dan dungu semua orang ini yang lain. Ya, karena merasa punya kekuasaan, ya nah. Dan kekuasaan itu ya power tentu korup kan begitu. Dia manfaatkan ini, ya kosakata itu. Mungkin juga gini, Prof. Ini kan uji coba ya. Nah, karena 2019 kemarin berhasil, sekarang dicoba lagi 2024 itu, Prof. Ya, sebab bagi kita siklus 100 tahun itu kita jaga. Oh iya, siklus ini adalah siklus tegaknya kebenaran dan peradaban yang benar. Nah, makanya sekarang bergerak semua. Nah, jadi ya itulah kalau kita ambil konklusi masalah yang sekarang dalam pendekatan problem solving dan decision making, masalah pemecahan dan pengambilan keputusan, kita mencari key area problemnya, ya kunci masalahnya di mana? Yaitu adalah dari Pak Jokowi dan rezimnya. Gak usah dicari, Prof. Udah kelihatan. Nah, kemudian di dalam itu kalau di-derive diturunkan, itu adalah pada keluarga. Iya, jadi kan apa yang dikatakan oleh Bambang Wijayanto, by data juga. Dia juga punya data sangat lengkap. Itu disampaikan ke publik. Ini loh. Gitu. Jadi yang tadinya itu mungkin mereka mau KPU atau rezim ini masih nekat ya, masih dekat dan tanda kutip ya, berusaha untuk menang. Ini ada lagi berusaha seperti itu. Ini saya khawatir ketua KPU dan Bawaslu ini jangan-jangan diusulkan hukum seumur hidup gitu. Karena merusak tatanan kehidupan berbangsa dan seakan-akan melakukan subversif ini. Tanda kutip ya. Ya, yang pasti ini kemarahan publik luar biasa ya, karena ini semua tersinggung ya. Tersinggung oleh ulah segelintir orang yang pengen tetap mau berkuasa walaupun sudah dikritik sana sini. Sudah diprotos di sana sini kan berkali-kali kan kita dibilang jangan coba-coba di Pilpres 2024 itu udah ngomong kali-kali. Jadi ya tempat yang terkontrol Bib, sebagai cerita aja di Pamekasan itu Bib, ya itu Amin 55% Bib, dan di sana ya enggak 97% masuk itu C-nya datanya ditabulasi mereka, kemudian mereka melakukan delegrasi kemenangan Amin di kabupaten. Boleh dong, ya nah. Nah, itu. Nah, itu akan muncul, Prof. Akan muncul. Dan ini sudah kabupaten yang lainnya akan. Jadi akan muncul di mana-mana karena semua yang saya bilang tadi, rakyat ini sudah cerdas ya,
sudah capek juga ya lihat. Kesabaran tuh sudah cukup lama ya, lama sabar nunggu sampai pemilu. Nah ternyata pemilu juga terjadi seperti ini ya, mumpung masih ada waktu ya, mumpung masih ada waktu. Dan gilanya lagi, Bib. Sekarang beras itu di Alfamart, Indomaret nggak ada, Bib. Sudah itu pajak BBM mau dinaikkan katanya, tapi masih belum diterbitkan. Ya Allah ya Robi, apalah jalan pikirannya ini. Ya mudah-mudahan, Bib. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, kita tunggu what's next. Tapi kalau ini teruskan dan diakui pemerintahan datang, maka amin satu putaran menang. Kalau tidak, tolak kecurangan ini, kemudian pemilu ulang. Kalau pemilu ulang, jadwalnya malah KPU sudah mengeluarkan. Sudah mengeluarkan KPU itu. Jadwal putaran kedua ini sudah dikeluarkan. Jadi sudah keluar. Berarti ada tanda-tanda 2 putaran gitu. Sudah dikeluarkan jadwal tanggal sekian sampai sekian. Berarti indikasi kuat ke 2 putaran. Tapi belum tentukan kan 2 putaran kan belum kan? Belum menunggu lagi. Nah inilah, dan ini kemudian masyarakat bergerak, semua bergerak, tim Amin juga bergerak, kemudian saksi akan berdatangan. Nah ini deh. Tapi ini kalau bahasa ini kobong-kobong nih KPU sama Bawaslu. Masya Allah. Itu yang kita harus hindari. Dalam itu tuh, dalam susunan kabinet tuh, ya itu Tito naik posisinya. Ya enggak, Panglima TNI tetap, polisi tetap. Itu iseng aja tuh yang bikin susunan kabinet. Iseng aja. Ini iseng-iseng jadi sungguhan. Iya, jadi karena ikut latah. Ikut latah ya. Jadi kembali lagi ke Pilpres 2024 ini memang apa yang kita prediksikan akan menarik ya. Menarik, menjadi proses belajar politik yang sangat luar biasa, karena gegap kita terus di satu sisi status quo ini masih tetap mau bertahan dengan segala caranya. Ya nampaknya ini cobaan yang terakhir ini. Ya Bib, dan satu hal yang saya gembira dengan suasana seperti ini, ya milenial dan Gen Z mulai terlibat. Dengan mulai terlibat berarti bonus demografi yang ada nanti sudah terbekali di dalam program yang pendek ini. Mereka akan mendalami who am I, siapa saya, siapa Indonesia itu, bagaimana Indonesia tumbuh berkembang. Nah kemudian ada kesimpulan mereka nanti, menggila nih rezim yang sekarang. Mereka akan sampai ke sana. Ini sudah mulai kita lihat. Gerakan mahasiswa, pemuda, SMA pun sudah ramai itu. Ya seperti saya bilang tadi, memang ini sangat unik, sangat menarik, dan patut menjadi pelajaran yang mahal. Iya. Jadi ini kalau ada Lemhanas kan panjang nih. Ini Lemhanas singkat ini. Dengan singkat belajar banyak, menimbulkan satu kesadaran politik yang tinggi, kesadaran berbangsa dan bernegara, cinta tanah air kepada milenial dan Gen Z. Semoga bonus demokrasi bisa berbuat baik sehingga rezim ini segera turun, kemudian Amin dan Muhaimin. Ya kalau rezim ini sudah tidak ada kata lain, Prof, sudah selesai, nggak bisa lagi dia berpanjang, nggak bisa. Oktober nanti sudah selesai, apapun kata nggak bisa. Ya bicara rezim ya, karena 2 periode sudah selesai nanti di bulan Oktober. Nah sekarang proses proses pemilu ini memang cacat ya. Nah, cacat yang menimbulkan kegaduhan yang sampai semakin hari semakin gaduh. Sampai elit-elit politik di level atas sampai hari ini juga masih konsolidasi habis-habisan nih. Ya. Nah, di satu sisi yang sudah euforia tadi dia sudah ke sana ke sini sudah menang gitu ya. Tapi di sisi lainnya penggembira juga udah ada yang obral jualan murah segala macam nih, pendukung-pendukung yang katanya kata quick count nih. Kata quick count menang, mereka udah begitu happy gitu. Nah saya membayangkan Prof, apa yang terjadi apabila nanti hasil quick count itu ternyata bisa dibantah oleh 01 maupun 03, ya kan? Kalau quick count sudah pasti bisa dibantah, ya Be. Ya, kadang kan dengan data kan, iya, dengan real count tentunya kan. Iya, artinya ujung-ujungnya kan adalah, ya enggak, real count itu kan berjenjang bertahap, ya enggak. Dengan datangnya C1 hasil tadi dari berbagai saksi, jelas maka saya katakan bahwa insya Allah
Amin masih 1 putaran. Insya Allah. Kalau 2 putaran, jadwalnya siap. Untuk itu tentu, ya enggak, penggiat-penggiat dan penggerak-penggerak, ya enggak, untuk mendukung tegaknya kebenaran, kedaulatan NKRI, kedaulatan politik dan ekonomi, dan juga kedaulatan dan untuk mengimplementasikan cita-cita luhur bangsa itu akan bergerak semua. Bro, kalau 2 putaran kan duitnya banyak, bro. Mampu nggak kita, bro? Kan biayanya kan besar. Oh, kecil Bib, dipentingkan ya, dibandingkan dengan kepentingan negara ini kecil Bib. Uang bansos saja bisa dikeluarkan 470 triliun gimana? Gitu. Jadi kita banyak duit, ada duitnya. Ada Bib. Oh, jadi kalau ada yang bersuara, wah nanti kalau 2 putaran itu biaya besar. Enggak ada, kecil lah dibandingkan yang mereka makan rame-rame. Jadi nanti untuk menutupi itu, kan mereka suruh lapor kekayaannya para koruptor itu. Nah kemudian apalagi kalau ada diterapkan, zaman dulu kan pernah heboh itu, zamannya Gus Dur, ya enggak? Pembuktian terbalik, kemudian ada undang-undang pemiskinan koruptor, selesai utang itu semua. Oh gitu ya. Kalau enggak tanya sama Susi, dengan ikan tuna saja kita bisa punya uang, apalagi dengan pajaknya nikel, ya, apalagi dengan kayu gelondongan di food estate itu. Saya bayangin kalau pembuktian terbalik itu bisa diwujudkan itu juga dahsyat. Ya, ada. Ya, terutama uang-uang asuransi Asabri dan sebagainya itu kemana? Siapa yang masih? Banyak tuh yang mesti itu harus ditelusuri. Yang kasihan tuh ada yang kembang 3, bintang 1, ya enggak? Mendem di penjara. Nah, yang bermain sekarang uangnya berputar, malah cengangas-cengenges, dan gila lagi bahwa perputaran uang ini ya enggak 30% berada pada kami. Wah. Jadi semoga Allah ya enggak mengampuni segala dosa anak bangsa dan kemudian membimbing bangsa ini menjadi bangsa yang diridhoi Allah dan tegaknya ya enggak hukum sebagai negara hukum, dan bagi umat Islam diberlakukannya syariat Islam yang memang sudah berlaku dengan adanya bank muamalat, undang-undang perkawinan, warisan dan sebagainya. Dan berpolitik bisa di mana saja. Oke. Baik, Prof. Abbas Toha, kita akhiri bisik-bisik kenegaraan menyangkut Pilpres yang masih hari ini gonjang dan kinerja KPU dan kinerja KPU yang makin hari makin makin bikin gaduh itu, sehingga ya di sisi lain ada bagusnya untuk kebangkitan kebangkitan orang mau berpolitik tapi di sisi lainnya ini memakan waktu dan biaya yang besar biaya besar ongkos yang besar. Saya juga membayangkan kalau mendatangkan 800.000 orang datang ke Jakarta itu mesti ditampung di mana, berapa besar biayanya. Oh ada Bib, sekarang ini Bib, dulu itu saja waktu Pak Anies jadi gubernur, masjid itu berfungsi semua Bib, pasar udah siap gitu. Gitu. Seperti kemarin saja itu berapa masjid, berapa sekolah, berapa madrasah menjadi tempat menginap mereka yang dari daerah, dan itu berapa berapa puluh ribu itu kemarin 3,5 juta yang menginap tertampung. Saya sendiri juga nginep di sana Bib. Berarti kalau 800.000 itu nggak besar kecil. Baiklah Prof, kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof.